Terima kasih Bapa yang baik, buat siang ini kami akan sambut firman Tuhan. Kami percaya Kau sungguh baik menolong kami, akan memberikan kepada kami pengertian yang baru, menguatkan kami, menginspirasi kami, menyemangati kami kembali. Firman Allah yang hidup, kekuatan yang adalah kekuatan Allah, Injil yang adalah kekuatan Allah. Hari ini kami terima, dan kami mau hari ini dikoreksi kembali. Tolong kami Roh Kudus, biar kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Kami bebaskan Roh Tuhan bekerja di tengah kami, melawat semua kami dan menjamah setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Engkau yang memakai hamba-Mu dan Engkau yang melakukan karya-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Setiap yang siap mendengar kebenaran, sama-sama katakan amin. 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 Selamat pagi menjelang siang ini. Shalom. Lambaikan tangannya dulu. Shalom. Halo yang di atas. Shalom yang di atas. Oke. Saudara-saudara, apakah saudara tetap bersemangat kalau beribadah? Haleluya. Anda bersemangat kalau beribadah? Ya, amin ya. Harus bersemangat ya. Dengerin firman, dapatkan lagi kebenaran yang penting, menguatkan kita. Manusia itu waktu diciptakan oleh Allah, di dalam kitab Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa manusia itu dibentuk dari debu tanah, lalu kemudian Allah mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, maka jadilah dia menjadi makhluk yang hidup, disebut dia manusia. Ada dua unsur pembentuk manusia itu. Yang pertama namanya debu tanah, dan yang kedua namanya nafas hidup. Nafas hidup Allah itu dalam bahasa Ibrani sering dipakai, ada kata neshama atau ruah, yang artinya roh Allah yang daripadanya, itu yang membuat hidup. Jadi dari dua unsur itulah diketahui, dipastikan bagi kita, manusia itu ada yang disebut jasmani, itulah yang disebut debu tanah, dan rohani itulah neshama atau ruah. Itu sebabnya kita harus sehat jasmani dan harus sehat secara rohani. Yang jasmani, kalau kita mati, tubuh kita yang jasmani ini akan kembali menjadi debu tanah, dan ruah yang tadi roh Allah, nafas hidup Allah dihembuskan, akan ditarik kembali oleh Allah, dan kembalilah roh itu kepadanya. Jadi nggak ada kalau orang mati gentayangan rohnya, nggak ada. Itu ajaran nenek moyang kita itu. Bunyi-bunyi di belakang udah mati kakek itu. Dibilang udah datang kakek. Kenapa? Lagi bikin kopi dia di belakang. Dari mana kau tahu? Bunyi-bunyi dapur. Padahal karena tikus banyak kali di situ, saudara-saudara, bunyi-bunyi. Tapi dianggaplah tikus itu kakek yang sudah meninggal. Itu namanya aneh-aneh bin ajaib. Jadi saudara-saudaraku, dua-duanya harus dikasih makan. Jasmani dan rohani harus dikasih makan. Yang jasmani diberi makan dengan makanan bergizi, yang sering kali disebut dalam dunia ilmu kesehatan 4 sehat 5 sempurna. Dan Anda harus makan makanan yang bergizi. Sehatlah tubuh jasmani Anda, terhindarlah Anda dari serangan COVID-19. Dan saudara-saudaraku, yang kedua, sehat harus rohani. Nah, diberi makan apa perkara rohani? Manusia rohani kita diberi makan apa? Diberi makan oleh makanan rohani. Makanan rohani itu namanya firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kau hari ini datang dan kau mendengar firman Tuhan, itu menjadi makanan rohanimu. Tujuannya apa? Makanan rohani tujuannya untuk menghadapi segala perkara-perkara dunia roh yang tidak kelihatan, seringkali muncul. Tidak kelihatan. Setan menyerang. Kenapa engkau lemah? Kenapa engkau lari? Kenapa engkau takut? Itu sedang menunjukkan manusia rohmu sedang lebay. Rohanimu sedang mengalami kekacauan. Engkau harus mengisi, itu sebabnya rohanimu selalu dengan firman Allah. Kau renungkan firman Allah setiap hari. Dan waktu kau beribadah hari Minggu, ini yang disebut menu yang diberikan, itu perlu sekali engkau cerna lagi di rumah setiap hari. Jadi ada makanan ini, ibarat dibilang tuh
bahan mentahnya begitu ya. Engkau terima, sampai di rumah kau renungkan lagi, kau mulai lagi praktekkan. Maka itu menjadi suatu kekuatan, nutrisi yang luar biasa bagi hidup saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja, itu artinya perkara jasmani. Tapi manusia hidup juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah perkara rohani. Jangan lupa dua-dua itu. Jangan cuman baca firman berdoa, tapi nggak makan-makan. Dengar baik, busung lapar kau nanti. Halo? Nangkap maksud saya? Berdoa, tapi tidak ada makan, dikasih makan. Alasan sih bagus, apa itu? Puasa. Tapi memang karena malas makan, akhirnya ususnya lengket. Tidak mau makan, lengket ususnya di dalam tuh. Aduh, dioperasi lagi, habis uang hanya gara-gara kau tidak mau makan. Makanlah yang baik, makanlah dengan teratur, makanlah makanan yang bergizi. Amin. Anak-anak kita harus dikasih makanan yang bergizi. Termasukkah Indomie makanan bergizi? Jawab saya, Indomie? Engkau sudah mengatakannya. Iya, tidak, ya. Ingat saudara, semua makanan yang instan tepat saji, biasanya itu gizinya semakin tidak ada. Lebih bagus engkau masak sendiri, engkau tumis sendiri, engkau goreng sendiri, ikan kah, apa saja, telur kah, itu masih jauh lebih bergizi. Jadi tolong jangan kasih makan anakmu yang masih kecil, terutama di bawah usia 6 tahun, 5 tahun katanya itu adalah golden age. Itu tahun-tahun emas. Anda tahu kenapa anak kita bisa, saya suka temukan, belajar di sekolah SD kelas 1 masih setengah jam udah mulai ngantuk, udah mulai bahasa Inggrisnya menukau, baru belajar 1 jam. Kenapa? Kurang gizi. Anda harus kasih makanan yang bergizi. Bergizi bukan tentu mahal, belum tentu mahal, katakan amin. Bergizi bukan mesti harus mahal, tidak. Harus kau kasih hotdog, apalagi tuh, kau kasih lagi yang jenis-jenis, pokoknya hotdog, hotcat, apa semuanya jenis makanan yang keren-keren. Nggak. Bulu goberio pun itu sangat bergizi, katakan amin. Ada yang senyum-senyum dia, hihihi. Bulu goberio pun, tahu bulu goberio kan? Daun ubi tumbuk pun bergizi tuh. Jangan bilang semua harus mahal. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Ingat baik-baik supaya manusia rohanimu diisi lagi. Sudah siap kau terima firman Tuhan? Amin. Haleluya, amin. Amin. Nah, hari ini kita akan tetap berbicara, masih berkaitan sebenarnya tentang bagaimana kita supaya berbuah juga dalam hidup ini, tetapi lebih kepada sebuah pengertian yang lebih dalam. Kita akan belajar bagaimana sebenarnya sebagai kita umat yang beriman, menunjukkan iman kita bahwa kita beriman, maka kita harus menghasilkan buah. Buah-buah itulah yang disebut seringkali perbuatan-perbuatan kita. Ingat baik-baik, kata berbuah, minggu yang lalu saya sudah sampaikan, berbuah berbicara kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Berbuah artinya bermanfaat hidup kita untuk sekeliling kita. Berbuah artinya kita menjadi orang yang disukai oleh orang lain. Karakter kita bisa membuat orang dapatkan inspirasi. Mereka bisa berubah melalui apa yang kita lakukan. Nah, iman dan perbuatan itulah kita belajar hari ini. Mari saya jemput kita melihat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-28. Ada banyak ayat-ayat firman yang kita akan pelajari. Saya sangat berharap Anda catat dengan baik. Anda buka Alkitab Anda, kalau handphone Anda catat dengan baik di handphone Anda. Kalau memang benar ya, tolong handphonenya semua dimatikan dalam mode pesawat buat supaya tidak ada keluar masuk lagi. Ya, jangan ada yang buka Instagram, Facebook, WhatsApp lagi. Kita sedang belajar firman Tuhan. Mari kita lihat Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Ayat yang genap saya baca, ayat yang ganjil saudara-saudara baca bersama-sama, kita bersahutan.
secara responsoria. Saya mulai iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian judulnya. Apakah gunanya? Saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Tetapi dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 19. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sama-sama 2, 3 ya. Sebab seperti tahu tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman dan perbuatan kita akan coba melihat dalam hidup kita. Ada orang yang bilang saya beriman, saya ini orang yang rajin ke gereja, saya ini orang yang sungguh-sungguh, saya ini orang yang percaya akan mukjizat, saya ini orang yang percaya akan bagaimana Tuhan mengatur hidup saya. Pada dasarnya itu tidak salah. Tapi dengar baik, orang di luar sana, bahasa kalimat bijaknya bilang begini, mereka tidak peduli seberapa banyak yang kau katakan dan seberapa banyak yang kau ketahui, tapi dia mau tahu seberapa banyak engkau peduli. Bedakan kalimat itu, camkan baik-baik. Orang di luar sana tidak mau tahu, tidak mau peduli seberapa banyak yang engkau tahu. Mereka nggak peduli kau banyak tahu firman, ayat. Dia nggak mau peduli kau rajin ke gereja atau tidak. Orang luar sana nggak mau peduli. Tapi dia mau tahu seberapa banyak kau peduli padanya. Jadi saudara, perbuatan kita itu menunjukkan siapa kita. Poin yang pertama, perbuatan Anda dan saya menunjukkan siapa Anda dan saya. Kalau ada yang bilang saya beriman, tapi rupanya perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia beriman, maka iman itu pada hakikatnya mati. Coba jujur, berapa banyak orang yang selalu berkata bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Betul. Tapi orang melihat dalam perbuatannya tidak menunjukkan anak Tuhan. Nah ini kan susahnya di situ. Maka iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Memang tidak mungkin Anda diselamatkan karena perbuatan. Tidak mungkin. Tetapi Anda akan membuktikan Anda diselamatkan melalui perbuatan.
Bisa kira-kira bedakan ya? Perbuatan-perbuatan Anda tidak membawa Anda ke surga. Tidak. Hanya iman Anda lah yang membawa kita ke surga. Iman itu penting memang. Tetapi apa gunanya perbuatan kita? Perbuatan-perbuatan kita itu menunjukkan, membuktikan apakah Anda dan saya sudah jadi diselamatkan atau tidak. Itu tergantung Anda hari ini. Tapi kan seringkali orang berkata, saya sudah percaya, sekali lagi, Yesus saya percaya. Menurut ayat 18, kalau kau bilang engkau percaya hanya ada satu Allah saja, setan pun percaya. Tapi bedanya, setan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Allahnya. Dan memang tidak diberi kesempatan lagi sekalipun. Karena memang setan udah pasti tempatnya di neraka. Nah jadi kalau cuma ngomong saja, maksudnya percaya-percaya, setan pun percaya. Cuma bicara doang. Tetapi setan memang gemetar. Kalau dia tahu Yesus itu Tuhan, dia gemetar. Apa yang sedang Rasul Yakobus ingatkan jemaat? Ini sebenarnya sebuah teguran juga bagi kita yang sudah lama ikut Tuhan, yang katanya sudah memiliki iman, yang katanya sudah di dalam Tuhan, yang katanya itu menjadi pelayan. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bukan, antara imam, Lewi dan orang Samaria. Kita lihat perbuatan yang mana yang benar. Kita harus sadari bahwa bukan bicara tentang berapa banyak kita tahu, bukan berapa banyak kita mengerti saja, bukan berapa banyak kita datang ke gereja dan semuanya, tapi berapa banyak kita mempraktekkannya. Amin. Berapa banyak orang luar bisa mengecap kebaikan Tuhan dengan apa yang kita lakukan terhadapnya. Nah itu yang benar. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Saya tidak pernah percaya kalau dibilang dia beriman tapi perbuatannya enggak benar. Itu berarti belum diselamatkan. Ada orang contoh begini. Contoh nih. Dia susah. Dia menderita. Banyak memang kesusahan penderitaan. Gak apa boleh buat, memang itu yang terjadi. Kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, begitu. Lalu kemudian karena dia kesulitan begitu, lalu dia mencuri. Dia akan mati karena memang tidak makan, tapi bagaimana caranya? Dia mencuri. Lalu dia akan membenarkan dirinya. Daripada aku mati, nggak apa-apa lah mencuri. Mengertinya Tuhan itu. Kan kita kisah gitu kan? Mengertinya Tuhan itu. Taunya dia. Sikit-sikitnya kita mencuri. Lesalania boleh, nggak apa-apa itu. Mengertinya Tuhan. Dalam dunia pemerintahan dibilang apa? Itu dibijaksanakan. Mohon maaf, nggak nembak, cuma nindir, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, apa yang sebenarnya kita sedang lakukan? Kita sedang menunjukkan bahwa kita tidak beriman karena perbuatan itu. Ini mencuri. Hati-hati saudara. Lalu kita dengan santainya mengatakan, dengan enaknya berkata, saya percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Tapi waktu lihat perbuatannya enggak menunjukkan. Ada lagi contoh yang itu anak-anak pelajar. Biasanya anak pelajar. Tadi pagi saya sudah sampaikan tuh. Karena banyak anak-anak pelajar tadi pagi ibadah. Karena mau Natal, lalu latihan di gereja. Dan latihan di gereja begitu sampai malam begitu, dia ada PR. Lalu dia ada PR-nya. Tapi karena memang sudah larut malam latihan dari pagi, 2-3 hari latihan terus, dia tidak mengerjakan PR-nya. Besok pagi dia sudah nggak mungkin lagi. Dan akhirnya dia pergi ke sekolah. Dia ke sekolah itu cepat sekali datangnya, lebih cepat dari kepala sekolah dan guru-guru dia datang duluan, maksudnya pintu gerbang. Tujuannya apa? Dia temui kawan-kawannya, bentar PR, pakai sebentar dulu. Lalu dia kerjain. Dan berhasil selesai. Dikumpulkan. Nilainya 85-90.
Senang bukan? Lalu ditanya padanya, mengapa begitu? Udah mengertinya Tuhan itu Pak. Aku kan di gerejanya aku melayani, itu kan aku latihan. Apa boleh buat? Bukan aku tidak mau. Jauh di dalam hatiku Pak, aku mau mengerjakannya. Wah itu kan. Jauh di dalam hatiku Pak. Kalau dibelah dadaku ini, PR, begitu dia Pak bunyinya. Tapi apa boleh buat lah Pak. Gara-gara latihan untuk Natalnya ini Pak. Bukan aku menipu, bukan aku berbohong, bukan aku jalan-jalan. Betul-betulnya ini karena Tuhan Pak, makanya gak bisa ku kerjakan. Saya tanya saudara, itu benar atau tidak? Jawab saya, benar atau tidak? Benar, seringkali orang bilang. Kenapa dibilang benar? Iya, kan memang dia kan tidak melakukan kejahatan. Kan yang baiknya dilakukannya. Kenapa dia nggak mengerjakan PR-nya? Ya gara-gara memang latihan, entahkah kor, entahkah paduan suara, musik, latihan vokal grup, entah apalah. Itu sebabnya saya beritahu pada saudara, seringkali hal-hal yang kata dunia ini diulang-ulang padahal salah, tapi karena diulang-ulang akhirnya dianggap itu jadi sebuah kebenaran. Padahal salah. Hati-hati saudara-saudaraku. Hati-hati. Ada orang, dia ke gereja, lama ikut Tuhan, tapi dia belum punya pacar. Umurnya sudah 30. Lalu dia berpikir, bentar lagi lapuk lah aku ini. Kalau udah lapuk gak ada yang mau. Lalu bagaimana caranya? Dia mulai cari pertemanan. Dan dapatlah dia jodohnya katanya dari Facebook. Lalu ditanya, kamu ngerti nggak bagaimana untuk milih jodoh? Ya nggak apa-apa lah Pak, Tuhan itu pun tahu. Kan semua orang kan harus menikah. Siapa lagi yang mau sama saya? Nggak apa-apa. Hati-hati. Setan lagi masuk. Perbuatan Anda sedang menunjukkan bahwa Anda nggak beriman pada Yesus yang sanggup menolong Anda. Itu contoh-contoh saja. Dan di dalam Alkitab diberikan sebuah teladan. Ada dua orang yang kita akan coba melihat bagaimana iman dan perbuatannya bekerja sama. Satu bernama Abraham. Ayat 21 bilang, bukankah Abraham dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan anaknya. Bayangkan saudaraku, anaknya di atasnya. Anaknya itu siapa? Ishak. Umur berapa dia dapatkan Ishak? Umur 100 tahun. Istrinya berapa? 90 tahun. Anak di masa tua ditunggu puluhan tahun. Lalu disuruh Tuhan, Abraham, bawa anakmu Ishak sana, taruh di sana, dipersembahkan di atas gunung sana. Bisa nggak Anda bayangkan bagaimana saudara-saudaraku Ishak yang dilihat oleh bapaknya, ditengok begitu. Coba bisa nggak Anda bayangkan kalau Anda seperti itu? Persembahkan, sembelih, potong seperti seekor domba di atas gunung sana, Gunung Muria, bawa ke sana, persembahkan sama aku katanya. Saya yakin kalau Anda saat itu menerima pesan, kalau saya begitu. Iya, kalau anak Anda ada 4, mungkin satu bilang, Anda bisa bilang, lesalanya masih ada 3. Ngerti maksudnya? Lah ini hanya itu. Didapat 2 hari tua lagi, suruh lagi potong sana. Ajaib saudara-saudara. Ajaib sekali bukan? Perbuatan Tuhan itu sebenarnya. Kenapa saya bilang ajaib? Nggak masuk di akal, tapi itulah Tuhan. Tuhan suruh. Yang menariknya, Abraham sebenarnya kan begini, dia punya pilihan yang harus bisa dia pilih kan. Untuk berkata ya atau juga tidak, itu kan pilihan ada padanya. Keputusannya harus dia memilih mau taat atau tidak. Tergantung dia. Kalau dia taat, ya harus hilanglah anaknya. Kalau tidak taat, berarti dia melawan
perintah Tuhan. Yang mana? Yang luar biasa adalah sekali lagi Abraham memilih untuk taat walaupun akan kehilangan anaknya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian kisahnya, karena dia percaya sebenarnya bahwa Allah itu sanggup untuk membangkitkan anaknya yang mati. Dia punya sebuah iman, maka dia pergi saja, dibawa. Dan menurut, kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian bagaimana dia membawa anaknya, tidak ada dia didiskusi sama si Sarah, tidak ada. Tidak ada. Halo, sekali lagi tidak ada. Makanya saya suka bilang sama bapak-bapak, kadang-kadang bapak-bapak ada juga yang kadang-kadang memang ya ada, tidak usah diskusi sama istri. Karena kalau diskusi berantem kita. Coba bisa bayangkan nggak Abraham? Ini Abraham nih diskusi sama istrinya. Sarah, bahasanya bilang ibu segala bangsa. Tuhan suruh anak kita besok harus kubawa ke Gunung Muria, dipotong di sana, dipersembahkan. Jadi tolonglah kau siapkan semuanya ya. Kayu apinya, makanan kami di jalan, kue-kue. Kira-kira kalau dibilangin sama Sarah, saya tanya, apa dibilang Sarah? Hah? Saya yakin Sarah pasti bilang, yang gilanya kau. Enggak mungkin Tuhan bilang begitu. Setan itu yang kau dengar. Bodoh kali kau. Kalau Abraham bilang, enggak, aku mau lebih taat sama Tuhan. Sarah akan bilang, aku lebih sayang sama anakku daripada Tuhan. Makan Tuhanmu itu. Ah, pasti gitu tuh. Ya namanya ibu-ibu. Dia yang melahirkan. Taruhannya nyawa. Disuruh pula anaknya dipotong di sana. Ah, mana mungkin lah. Tapi yang luar biasa, Abraham keesokan harinya kata Alkitab langsung bawa anaknya. Dan yang sangat luar biasa, anaknya bertanya Ishak, "Bapak, di sini ada kayu api. Apinya juga ada. Di mana dombanya, Bapak?" Bisa nggak Anda bayangin gimana itu si Abraham di jalan? Duh, gimana gitu. Tapi jawaban itu yang membuat kita yakin akan iman Abraham. Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan anakku. Dari kata Tuhan yang akan menyediakan itulah dikenal sebutan sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi dengar baik semuanya. Allah akan menyediakan semua keperluanmu dan saya. Allah akan menyediakan apapun kepentinganmu, kerinduanmu. Kalau engkau melakukan sebuah ketaatan kepada Tuhan, Dia akan sediakan apa yang kita butuhkan. Lalu ayat selanjutnya berkata bahwa Abraham dipanggil Tuhan sebagai sahabat. Waktu percayalah Abraham kepada Allah, Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran pada ayat 23. Dan kemudian dia disebut sebagai sahabat Allah. Akhirnya saya mendapatkan sebuah pengertian yang lebih lagi. Bahwa menjadi sahabat Allah bukan karena banyak berdoa. Gereja-gereja karismatik, rematik dan semuanya yang model-modelnya sekarang banyak kuperhatikan. Ya, kalau banyak berdoa mendengarkan suara Tuhan, wah dia dekat kali sama Tuhan, sahabat Allah, dia dekat sekali. Salah. Ayat ini mengatakan tidak, justru karena perbuatannya lah yang beriman kepada Tuhan itu dia lakukan, itu dia menjadi sahabat Allah. Kalau begitu saya tanya saudara, Anda bisa nggak menjadi sahabat Allah? Bisa. Bukan menjadi petapa doa, berdoa terus. Bukan salah, saya tidak bilang kalau berdoa itu salah, tidak. Tapi bicara menjadi sahabat Allah adalah Anda keluar dari ruang doa Anda keluar dari petapa doa Anda, keluar lalu Anda mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Menunjukkan bahwa Anda orang beriman melalui perbuatan Anda. Dan menariknya, iman di sini beda dengan kita pikir. Coba jujur, kita suka bilang beriman bagaimana? Beriman itu kan begini.
Saya tidak punya makanan. Terus kita bilang, aku percaya Tuhan. Aku yakin Tuhan kau akan cukupkan. Oke. Benar itu? Benar juga. Tapi ada yang lebih gawat lagi. Ditengoknya mobil orang. Dalam nama Yesus, aku pasti akan mempunyai mobil seperti dia. Aku beriman dalam nama Yesus. Supaya makin yakin, didekatinya mobil orang itu, ditumpangkannya tangan, lalu berkata, dalam nama Yesus, pindah mobil ini ke rumahku dalam nama Yesus. Maaf, itu bukan iman, goblok. Itu namanya apa? Keinginan daging. Bukan begitu iman. Kau pindah-pindahkan, kau pandai-pandai pula kau pindah-pindahkan mobil orang ke rumahmu. Jangan menjadi kedagingan hawa nafsu. Menurut ini beda. Iman yang disebutkan dia nanti menjadi sahabat Allah adalah dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan bisa memelihara. Wih, itu. Jadi rupanya memang memberikan yang terbaik. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup. Jadi kalau engkau berdoa, beriman, kau bilang kau mobil orang pindah ke rumahmu, dalam nama Yesus kau bilang beriman. Sekarang terbalik, kau punya mobil, punya, serahkan mobilmu ke Tuhan. Aku serahkan mobilku Tuhan, dalam nama Yesus. Kau pasti berikan gantinya Tuhan. Berani? Berikan. Mantap, berikan. Mau beli sepeda motor, iya kan? Yang baru kan? Yang di rumah itu berikan dulu. Berikan Tuhan dalam nama Yesus. Berikan Tuhan ke rumah Tuhan. Aku percaya. Maka mulai sejak saat itu kau jalan pakai apa? Jalan kaki lah kau. Dalam nama Yesus aku percaya Tuhan menyediakan. Itu baru mantap. Keren itu. Tahukah Anda ketika gereja terbakar, itu artinya mau mendapat yang baru kan? Mau lebih besar kan? Caranya gimana? Serahkan sama Tuhan. Nggak diserah-serahkan, dibakar Tuhan. Haleluya. Dipersembahkan Tuhan kepadamu semua. Sebagai korban bakaran ke rumah Tuhan. Terbakar semuanya kan? Habis kan? Haleluya. Baru datang yang baru. Kau mau dapat rumah baru? Bakar rumahmu. Bahkan persembahkan. Dapat kau yang baru. Kita kan nggak mau yang begitu kan. Yang kita mau selalu yang senang kan. Makanya sulit kita menjadi sahabat Allah. Itulah Abraham. Jadi iman yang dia katakan dia beriman, tapi dia tunjukkan melalui ketaatannya. Dia serahkan kepada Tuhan anaknya. Itu yang pertama contohnya. Contoh yang kedua adalah Rahab. Rahab itu siapa? Rahab adalah seorang pelacur. Dalam kitab Yosua dituliskan begitu rupa bagaimana pada waktu orang Israel mau menghancurkan Yeriko. Tapi Yeriko itu tebal sekali, dindingnya kuat dan tinggi. Namun kemudian Yosua mengirim 2 orang pengintai ke Yeriko. Masuk di dalam kota itu, saudara-saudaraku, ternyata orang Yeriko sudah tahu ada seorang penyusup. Maka ditutuplah pintu gerbang, dicari siapa penyusup itu. Sampailah mereka di tempat si Rahab ini. Lalu Rahab tadi memasukkan 2 pengintai di atas, sotohnya di atas gitu, kayak genteng di atas gitu. Dan kemudian dia menurunkan lewat tembok, karena rumahnya di atas tembok itu karena tebal ya. Diturunkan 2 pengintai itu. Selamatlah pulang kembali kepada Yosua. Namun Rahab itu mengatakan sesuatu sebelum dia pergi. Perhatikan, saya buka ayatnya, Yosua pasal 2. Ayat yang ke-10, 11. Yosua pasal 2. Ayat 10 dan 11. Sebab kami mendengar, katanya, mereka mendengar tentang Allah Israel, bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau itu depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu.
yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allah ialah Allah di langit, di atas dan di bawah bumi, di bawah bumi. Ialah Allah. Dia tahu ada Allah Yehova, Elohim yang memimpin bangsa Israel. Dan diceritakannya, kami ini sedang gentar menghadapimu karena Allah Elohim itu, Allah Yehova itu sedang berada di dalam kamu. Kau tidak bisa terkalahkan, kami gentar. Lalu saudara-saudaraku, Rahab mengatakan, maka sekarang ayat 12, bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah padaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang bersama dengan aku, ya, semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudara-saudaraku, dia berkata, kami jangan ditumpas, aku, ibuku, saudara-saudaraku, baik juga yang laki-laki perempuan, katanya. Tahu saudara, itu menunjukkan Rahab beriman. Dia percaya bahwa ini kota akan hancur, dan dia percaya kepada Allah Yehova itu yang akan menolong umatnya Israel. Dan karena itu dia melakukan sebuah perbuatan menolong, menyelamatkan kedua pengintai itu, saudara-saudaraku. Pada akhirnya ketika jatuhnya Yeriko, pasal yang ke-6 kitab Yosua ayat 23. 6 ayat 23 kitab Yosua. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Wow. Bukan hanya Rahab yang selamat. Bukan hanya Rahab, tapi juga kaumnya. Bapak ibunya, saudara-saudara laki-laki, kaumnya. Berarti hebat betul seorang pelacur bisa dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu spektakuler. Belum ada mungkin di antara kita yang baik-baik begitu ya, yang manis-manis, bisa memenangkan jiwa yang luar biasa banyak. Belum tentu seperti pelacur ini. Ini menunjukkan buat saya bahwa Rahab si pelacur ini benar-benar menceritakan tentang keyakinannya akan Allah Yehova kepada saudara-saudaranya. Dan dia pun bisa meyakinkan semuanya supaya ikut dia, supaya diselamatkan. Wah, itu hebat loh saudara-saudaraku. Hebat. Seorang pelacur, bahasa kita sekarang PSK begitu, tapi bisa dipakai Tuhan. Namun yang intinya adalah dia melakukan pertobatan hidup yang luar biasa dalam hidupnya. Percaya kepada Allah Israel itu. Lalu dia mulai menolong lewat perbuatannya, menyelamatkan kedua pengintai, sehingga satu kaumnya pun diselamatkan. Saudara-saudaraku, Rahab adalah seorang yang beriman dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan hanya itu, Rahab ini siapa lagi? Kenapa dituliskan di dalam Alkitab? Dituliskan ini memang manusia yang bejat menurut Alkitab awalnya karena pelacur. Tidak mungkin masuk surga memang. Tetapi karena keyakinannya dan imannya, lalu dia melakukan pertobatan dan melakukan dengan perbuatan-perbuatannya, dia rubah hidupnya. Pada akhirnya Alkitab mencatat bahwa Rahab menjadi salah satu yang melahirkan generasi
yang nantinya turun Yesus dari generasi itu. Seorang ibu dalam Matius pasal yang pertama dikatakan bagaimana silsilah Yesus Kristus, di mana di situ disebutkan bahwa ada silsilah turunan. Saya baca ayat yang kedua. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nason, Nason memperanakan Salmon, dan Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi sang pelacur itu justru bukan hanya dia diselamatkan, tapi juga dia dipakai Tuhan untuk menjadi salah satu dari generasi silsilah Yesus, di mana nanti Yesus akan lahir. Dia menikah dengan seorang bernama Salmon. Dari anaknya itu, Salmon menikah dengan Rahab si pelacur itu, lahirlah Boas. Dari Boas kemudian lahir seorang anak bernama Obed. Ayat yang kelima, Rut, Boas memperanakan Obed. Dari Rut, siapakah Rut? Rut juga bukan orang percaya awalnya. Jadi saudara-saudaraku, dua ini manusia ini luar biasa. Dan juga saudaraku, perempuan yang satu lagi yang betul aibnya ada. Kalau baca ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Siapa istri Uria itu? Betseba, yang adalah perempuan yang berzina dengan Daud, di mana suaminya lagi pergi berperang, dia berzina dengan Daud. Tapi yang parah-parah semuanya itu ternyata masih diberikan Tuhan untuk mengalami sebuah pertobatan. Maka oleh karena itu saya tutup hari ini, saya kembalikan kepada saudara semua hari ini. Pilihan ada di antara saudara. Apakah engkau akan menetapkan pilihanmu untuk kau percaya sungguh dan melakukan perbuatan-perbuatan baikmu? Engkau akan menunjukkan iman percayamu itu melalui perbuatan-perbuatanmu. Kalau itu yang kau lakukan, yakin saya dengan sungguh akan banyak orang-orang yang akan datang kepadamu untuk mereka mendengar tentang kebenaran dari hidupmu. Tidak peduli bagaimanapun rusaknya hidupmu, tidak peduli bagaimanapun hancurnya hidupmu, tidak peduli. Yang pasti kau harus beriman kepada Tuhan. Kau datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dan melakukan pertobatanmu yang sungguh-sungguh. Mulai kemudian kau ubah hidupmu. Berbuat baiklah engkau. Kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan baik. Maka itu akan membuktikan pekerjaan-pekerjaan baikmu itu. Menunjukkan, membuktikan imanmu yang luar biasa. Dengan perbuatan-perbuatanmu itulah iman yang ada padamu menjadi sempurna. Tuhan memberkati kita pada siang ini. Harapan besar saya semuanya, praktekkanlah kebenaran. Iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Tanpa perbuatan, iman pada hakikatnya mati. Jadi ayo kalau engkau bilang kita sudah anak Tuhan, kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang ajaib. Kita datang kepada Tuhan, kita akan menyambut perjamuan. Dan biarlah Tuhan menolong kita. Kita hari ini dihubungkan dengan surga melalui penghayatan kita akan karya salib Kristus yang kita terima dalam hidup ini. Mari kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan.